Nah, kemudian pertemuan hari ini kita lanjut ke Eropa setelah masa Renaissance, yaitu penjelajahan dari bangsa Eropa yang ingin menjelajah ke Indonesia. Sebelum itu Bapak ingin menunjukkan kepada kalian semua ya tentang video tentang dampak-dampak yang mungkin kita lihat itu dampak kolonialisme dan imperialisme khususnya di Eropa dan khususnya Portugis dan Spanyol. Kelihatan nggak? Nggak kedengaran suara Pak. Sambil Bapak jelasin aja. Di sini ada dampak dari masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Oke. Bapak sambil duduk aja ya jelasinnya. Ini dampak dari masuknya bangsa Indonesia dan Eropa. Seperti kita tahu, mereka itu dari bangsa Eropa mengalami masa kegelapan yang mereka sangat buta dengan pengetahuan dunia luar. Nah, dari sanalah saat mereka sudah menemukan titik terang yaitu Renaissance, mereka ingin menjelajah ke berbagai negara, membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh dogma gereja itu apakah benar atau tidak, begitu. Jadi mereka ingin menjelajah apakah yang dikatakan dogma gereja mengatakan bahwa dunia ini cuma datar, yang di ujung dari dunia ini hanya jurang, apakah itu benar, atau bukti-bukti ilmuwan yang sudah menentang dari dogma gereja itu benar bahwa bumi ini bulat seperti itu. Jadi mereka menjelajahi ke berbagai negara untuk melihat. Kita mulai lagi. Dari sini kita bisa melihat menganalisis dampak politik, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan yang timbul pada masa penjajahan bangsa Portugis beserta bukti peninggalannya. Yang kedua atau 332 menganalisis dampak politik, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan yang ditimbulkan oleh penjajah bangsa Spanyol. Kemudian selanjutnya, sebenarnya motif mereka itu apa sih dari bangsa Eropa itu ke Indonesia selain menjelajah ke luar-luar itu kayak mereka itu ingin tahu aja atau gimana? Pastilah mereka ingin kalian tahu 3G? Global, Gold, Glory, Gospel. Yang pertama tadi apa? Gold. Mereka ingin mencari kekayaan. Pasti perekonomian setelah masa kegelapan itu kekayaan mereka itu pasti dibilang relatif karena semuanya itu baru terpusatnya itu ke reformasi gereja pada masa itu, sehingga mereka ingin mencari kekayaan di luar sana. Kemudian yang kedua, glory, mereka ingin mencari kejayaan, mereka ingin mencari wilayah-wilayah yang ingin mereka kuasai sehingga perekonomian mereka itu, mereka ingin mencari kekayaan, kekuasaan agar perekonomian mereka itu tetap stabil. Kemudian gospel, mereka ingin menyebarkan agama mereka. Agama yang berada di bangsa Eropa itu adalah agama Katolik, agama Protestan seperti itu. Jadi mereka ingin menyebarkan, apalagi khususnya dengan Portugis yang ingin menyebarkan agama Protestan. Kemudian selanjutnya sosial budaya mereka kelihatannya. Sosial budaya
kita langsung aja ke topik pembahasan, yaitu setelah mereka melihat dampak-dampak itu, kita lihat juga persebaran mereka dari mana, dari bangsa Eropa itu ke Indonesia. Bagaimana sih mereka itu? Saya lihat dari sini titik-titik mereka, titik tempat mereka. Jalur dari ke kiri itu adalah milik Portugis dan milik ke kanan adalah milik Spanyol. Kenapa hal itu bisa terjadi? Agar tidak ada pertentangan atau perpecahan atau perebutan kekuasaan untuk menempati wilayah-wilayah yang mereka ingin jelajahi, sehingga tidak ada pertikaian. Sehingga dibuatlah yang timur adalah negara mana ingin menjelajah, yang kiri ini dari mana menjelajah. Oke. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, kita lihat dari sini arah dari Portugis menuju Tanjung Harapan, melewati Samudra Hindia sampailah ke Maluku. Nah, sedangkan dari Spanyol mereka lewat sebelah kanan, yaitu sebelah barat, mereka lewat benua Amerika yang mereka namai orang Spanyol itu yang kira mereka adalah orang-orang Indian. Ternyata bukan, ternyata orang Viking yang mereka yang tinggal di sini, dan mereka kira itu orang dari India. Nanti kita pertemuan selanjutnya akan membahas tersebut. Kemudian mereka melewati Selat Mazungan menuju ke harusnya ke Maluku, tapi karena perjanjian Saragossa, kalian tahu kan syarat perjanjian tersebut? Nah, perjanjian tersebut membuat mereka itu ke Filipina, membuat karena perjanjian tersebut mereka ke atas ke Filipina. Nah, Bapak ingin tahu ini tuh tokoh-tokoh dari Portugis maksud Bapak. Nah, Bapak kemarin sudah membuat tugas pada kalian pertemuan sebelumnya, sehingga Bapak ingin tahu itu apa? Melihat bagaimana kalian mengenal sosok tokoh ini. Untuk tokoh pertama, Thomas Yan, siapa yang ingin maju? Siapa yang ingin maju? Yang ini? Silakan saudara. Coba saudara Arif. Silakan. Ya. Maju. Agustus 1487. Ketika sampai di selatan benua Afrika, kapal dia terkena angin kencang topan. Nah, setelah angin kencang reda, dia kembali ke Portugis. Lalu oleh dia dan rombongannya, ujung selatan benua Afrika dinamai Tanjung Badai. Namun Raja Portugal jauh juga menggantikan namanya menjadi Tanjung Harapan. Alasannya untuk menghilangkan kesan angker, dan kawasan tersebut dianggap memperlihatkan keinginan bagi bangsa Portugis untuk menemukan India. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Tepuk aplaus dulu. Baik, untuk selanjutnya dari siswa-siswa yang ingin mengajukan diri, paspor dan nama. Saya Pak. Silakan. Silakan. Pertama saya tidak bertanya,
di mana Raja Portugis Manuel I memerintahkan Vasco da Gama mengikuti jejak Dias. Ekspedisinya dilakukan melalui bahari sepanjang pantai Afrika. Dalam pelayanannya, Vasco da Gama sempat singgah di pantai Afrika Timur atas petunjuk Malinor. Da Gama melanjutkan ekspedisinya memasuki Samudra Hindia dan Laut Arab. Perjalanan Vasco da Gama datang di Kalkuta pada tanggal 22 Mei 1998. Di Kalkuta, Da Gama berupaya mendirikan pos perdagangan. Ia membeli rempah-rempah untuk dikirim kembali ke Portugis dan sebagian dijual ke negara-negara Eropa lainnya. Saudara yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Tepuk aplaus dulu. Baik, untuk yang selanjutnya, Alfonso Delampu. Siapa? Alfonso. Oke. Belum ada ya? Siapa yang ingin maju? Baiklah. Karena belum ada yang mungkin kalian belum paham. Nah, minggu depan itu akan menjadi tugas kalian. Tugas pertama ini, tugas kalian adalah mencari hubungan dari dua ini itu kenapa? Alfonso ini itu kan maksudnya itu ya melanjutkan perjalanan dari Dias, dari Vasco da Gama, kemudian ke Lavason. Nah, cari untuk tugas pertama kalian yaitu cari hubungan-hubungan dan perjalanannya dari mana dia ingin mengikuti ini. Oke, yang kedua yaitu tokoh penjelajah dari Spanyol, Cristopher Columbus. Saya, Pak. Baik, silakan. Baiklah, saya Fitri akan menjelaskan mengenai Christopher Columbus. Pada tanggal 3 Agustus tahun 1492, dengan menggunakan 3 buah kapal yaitu Santa Maria, Nina, dan Pinta, Columbus mulai berlayar mencari sumber rempah-rempah di dunia timur. Perjalanan penjelajahan samudra oleh Columbus dengan membawa harapan dunia baru. Setelah berlayar lebih dari 2 bulan, mengarungi Samudra Atlantik, sampailah Columbus di Pulau Guanahani yang terletak di Kepulauan Bahama, Karibia. Ia merasa telah sampai di Kepulauan Hindia Timur yang merupakan sumber rempah. Ia menamai penduduk asli di kawasan itu sebagai Indian. Selanjutnya, Kepulauan Bahama dikenal sebagai Hindia Barat. Columbus bersama seorang penyelidik bernama Amerigo Vespucci antara tahun 1462 hingga 1504 berlayar menghitung 4 kali. Mereka menemukan benua baru yang diberi nama benua Amerika. Jadi penemu benua Amerika adalah Christopher Columbus. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih dulu. Kemudian kerjaan ini. Ya, Pak. Baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perdianan Margaret. Pada tanggal 10 Agustus 1519, Magallanes berlayar ke barat didampingi oleh Kapten John Sebastian del Cano dan seorang penulis dari Italia yang bernama Placaveta. Penulis inilah yang mengisahkan perjalanan Magellanes ini mengelilingi dunia yang membuktikan bahwa bumi itu bulat seperti bola dan menjadi penjelajah samudra dari bangsa Spanyol yang selanjutnya. Pada tahun 1520 setelah menyeberangi Samudra Pasifik, sampailah rombongan Magallanes di Kepulauan Masapa. Kepulauan ini kemudian diberi nama Filipina
Pilih 2. Dalam satu pertemuan melawan orang Bakhtan, Haris gugur pada tahun 27 April 1521. Akibat peristiwa itu rombongan bergegas meninggalkan Filipina dipimpin oleh Sebastian menuju Kepulauan Maluku. Mungkin sekian dari saya. Baik, ya. Setelah menunggu, terima kasih. Aku hapus dulu untuk kita. Nah, itulah pokok-pokok. Nah, yang terakhir yaitu Iwan Sebastian. Itu saya ingin kalian juga apa ya namanya itu menjadi tugas kalian juga mencari tahu siapa itu juga gitu lebih mendalam dan apa hubungannya dengan dua tokoh ini sehingga dua ini bisa masuk jadi tokoh penjelajah Spanyol. Oke, itu untuk apa ya namanya tokoh-tokoh penjelajah Spanyol. Dan sekarang kita belajar tentang dampaknya. Kan sudah saya singgung kan sedikit itu dampaknya dari bidang ekonomi, dari bidang agama, bidang sosial, bidang pendidikan pasti berkecukupan atau berdampak juga di Indonesia. Nah, untuk bidang ekonomi yang jelas pasti tujuan mereka itu saat mereka ya Portugis itu datang ke Indonesia melihat ternyata banyak sekali rempah-rempah di sini sehingga mereka ingin bekerja sama gitu untuk apa yang namanya untuk mendapatkan rempah-rempah sangat karena di Eropa itu sangat dibutuhkan rempah-rempah karena musim di Eropa itu kan 4 musim dan ada musim dinginnya sehingga sangat perlu rempah-rempah yang hangat untuk menghangatkan tubuh mereka. Nah, sehingga karena juga penduduk Indonesia itu ramah dan mereka tuh terbuka dengan orang luar sehingga saat bangsa Eropa masuk, ya mereka welcome, mereka menerima apa adanya orang-orang dari Eropa, sehingga muncul-muncullah juga bangsa-bangsa yang lain ingin mendapatkan rempah-rempah itu. Ada yang juga dari bangsa Eropa itu yang ingin menguasai, memonopoli sebelumnya. Nanti di pertemuan selanjutnya, di materi selanjutnya kita akan bahas gitu. Di sini saya singgung sedikit aja biar membuat kalian itu berpikir bagaimana hal tersebut bisa menimbulkan pertanyaan. Nah, untuk selanjutnya itu agama. Pasti mereka orang-orang bangsa Eropa ingin menyebarkan agama mereka. Yang kita tahu agama Protestan itu juga di Eropa, mereka juga ingin menyebarkan agama-agama mereka. Kemudian dari bidang pendidikan juga pasti ada mereka ingin membangun sekolah, ingin membangun tempat pendidikan untuk orang-orang Eropa atau orang-orang di sana, orang-orang bangsa Eropa ingin belajar di sana. Kemudian dalam bidang sosial pasti banyak interaksi yang dilakukan oleh bangsa Eropa sehingga mereka itu bisa kenal dengan orang Eropa sehingga zaman-zaman dulu tuh mereka tuh bisa saling nyambung gitu. Orang Eropa itu orang Indonesia pada masa itu belajar bahasa Eropa jadi mereka itu bisa bahkan orang Eropa itu belajar bahasa orang Indonesia untuk mengerti bahasa. Mereka ingin mendapatkan sesuatu, mereka harus belajar dulu dari tempat itu untuk mendapatkan yang apa yang mereka minta seperti itu. Nah, dari sinilah juga timbullah tokoh bangsa Eropa yang lainnya seperti Belanda, seperti Inggris, Prancis masih apa ya terhubung dalam bangsa-bangsa ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya pasti kita akan membahas tentang orang-orang Belanda yang awalnya itu VOC, orang-orang swasta. Kan kalau kita lihat orang VOC itu orang pemerintah Belanda yang langsung
tidak. VOC itu asalnya atau asal usulnya itu milik swasta, milik individu, belum pemerintahannya, pemerintahan negara Belanda yang belum Nederlandnya. Mereka masih swasta. Saat VOC itu kembali lagi ke Belanda, barulah pemerintahan Belanda yang masuk ke ranahnya ranahnya ke Indonesia. Kemudian silakan ya Pak. Baik, saya lanjutkan lagi. Untuk setelah ekonomi, kemudian agama, kemudian pendidikan, apa yang kurang? Politiknya itu pasti mereka saat melihat suatu tempat wilayah yang menurut mereka strategis, pasti mereka ingin menguasai, ingin memonopoli. Apa ya, kayak di situ khususnya rempah, ini tuh rempah-rempahnya bagus untuk kita bisa kita manfaatkan gitu. Jadi mereka ingin memonopolinya gitu. Tapi pasti mereka harus ibaratnya ingin mendapatkan sesuatu, pasti harus DKP dulu, harus mengenal tempat tersebut, mengenal bahasa mereka, beramah-tamah dengan orang lokal, sehingga untuk mereka masuk ke dalam wilayah tersebut lebih mudah. Nah, kemudian dari sinilah juga orang Belanda itu mengikuti jalur Spanyol, mengikuti jalur Portugis. Kan kalau dari Belanda dari sini, kalau Portugis dari sini, sedangkan kalau Belanda mengikuti jalur ini, mereka melewati Asia ini dulu baru ke Indonesia. Jadi mereka melihat bagaimana menelusuri dulu jejak-jejak yang terdahulu, bagaimana mereka sampai dan apakah ada alternatifnya untuk kawasan-kawasannya. Pasti orang-orang yang zaman kegelapan itu, yang zaman kita sebut zaman kebodohan, yang belum ada ilmunya, mereka itu pasti penasaran bagaimana wilayah dunia ini. Kemudian tabakannya pasti menimbulkan monopoli gitu. Monopoli, kemudian jajah kolonialisme, imperialisme, mereka ingin menguasai suatu wilayah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pasti berhubungan ke ke negara-negara lain yang mereka jelajahi. Juga contohnya pasti kalau dari Spanyol ini pasti nanti akan ada sejarah Amerikanya. Kok Spanyol ini kenapa bilang benua Amerika ini menjadi benua India? Kenapa? Apa yang membuat mereka berkata seperti itu, dan kenapa mereka namanya benua orang India gitu. Kalau dari Spanyol ini pasti mengatakan Spanyol mengira ini adalah benua orang India, yang mereka kira ini tuh orang Asia. Ini adalah benua Asia, khususnya orang India, yang karena di benua Amerika ini orang-orangnya itu berkulit coklat gitu, dan mereka kira orang India ini kan berkulit coklat, sehingga mereka mengatakan saat mereka tiba di Amerika, mereka mengatakan itu orang India, dan mereka ingin menguasai tempat tersebut. Dan orang-orang India itu banyak yang dijelaskan atau dikuasai oleh orang-orang kulit putih. Dan kenapa kita lihat benua-benua yang lain itu banyak orang-orang campuran, ada orang yang putih seperti Eropa, padahal penduduk lokal Amerika ini berkulit hitam, itu karena memang imigrasinya dari sini, dari zamannya mereka tidak betah lagi di Eropa. Kayak mungkin kalah persaingan mereka di Eropa itu
Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup kita sampaikan. Nah, untuk tugasnya ada dua tadi kan. Yang pertama melihat tokoh dari tokoh penjelajah Spanyol itu kenapa Juan ini ada maksudnya dari tokoh penjelajah Spanyol. Kalau yang di Portugis itu kenapa yang Alcazar ini menjadi tokoh penjelajah, itu yang ini. Dan mereka itu ada hubungan dari kedua tokoh ini. Ada maksudnya itu dari Alcazar kita ada hubungan juga dengan dia dengan Picasso Gama, dan buat ini apa ada hubungannya dengan Christopher Columbus. Nah, dikumpul minggu depan itu kan kita apa yang namanya presentasikan menurut pendapat kalian kan berdasarkan sumber-sumber yang kalian baca, didukung dengan sumber-sumber yang kalian baca, ditambah kalian apa ya namanya untuk selanjutnya pas materi selanjutnya kita akan bahas tentang Belanda, Inggris, dan sedikit kenapa Prancis juga masuk ke dalam yang menduduki Indonesia. Kenapa mereka itu ingin ke Indonesia? Nah, untuk bekal-bekal kalian juga cari hal tersebut biar kita bisa apa ya pemaparan atau penjelasan ini kalian juga mengerti tentang materi minggu depan yang ingin disampaikan. Jadi kalian sudah ada gambarannya. Oh seperti ini, dan kalian bisa menggunakan pertanyaan yang sekiranya menurut kalian itu dipertanyakan, kalian bisa bertanya di minggu depan. Oke? Nah, untuk evaluasi tadi materi tadi, saya rasa sudah cukup apa ya namanya, sudah cukup menggambarkan dengan tokoh-tokoh penjelajah. Nah, mungkin di depan kita lebih lagi berpraktis lagi untuk materi kedepannya. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.